Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Administrasi Pengelolaan Data TPQ dan Madrasah Diniyah, Database berbasis digital. Nah, di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotaan, yaitu saya sendiri Nurdiana Khalidah dengan NIM akhir 04. Selanjutnya rekan saya yang bernama Rubayi Firdaus dengan NIM akhir 10, dan yang terakhir dengan yang bernama Muhammad Daniel dengan NIM akhir 15. Nah, dari kelompok kami kita akan membahas 6 peta konsep. Yang pertama yaitu konsep administrasi digital TPQ dan Madrasah Diniyah. Yang kedua, pengelolaan data base guru berbasis digital. Yang ketiga, pengelolaan data base santri berbasis digital. Yang keempat, pengelolaan inventaris Madrasah Diniyah berbasis digital. Yang kelima, sistem penilaian dan rapot santri secara digital. Dan keenam, sistem absensi digital. Di sini saya akan membahas konsep administrasi digital TPQ dan Madrasah Diniyah. Nah, konsep ini akan menjelaskan definisi, peran, terus juga manfaat. Nah, definisi itu TPQ merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan non-formal berjenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang membaca Al-Quran sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar tentang agama Islam pada usia dini, remaja hingga dewasa. TPQ bukan hanya mengajarkan kepada anak-anak, tapi kepada masyarakat umum juga. Sebagian TPQ ada yang menyediakan tempat menghafal jika peserta didiknya itu sudah mampu atau mahir membaca Al-Quran sesuai kaidahnya. Penyelenggaraan TPQ sebagai lembaga pendidikan Islam di lingkungan masyarakat memberikan kesempatan bagi orang tua untuk mengikut sertakan anak-anak mereka dalam mendalami pendidikan Islam. TPQ di sini berperan sebagai wadah pembelajaran, khususnya bagi anak-anak setingkat SD, dengan fokus utama pada kemampuan membaca dan menulis Al-Quran sesuai dengan kaidah Islam. Selain itu, TPQ juga mengajarkan ibadah, akidah, dan akhlak, sehingga berfungsi sebagai tempat pembinaan dalam hal tersebut. Meskipun TPQ memiliki peran penting dalam pengembangan pengetahuan keislaman masyarakat, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas fisik, kurangnya tenaga pengajar profesional, sarana administrasi yang sederhana, serta masalah keuangan. Selain Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ atau TPA yang mengajarkan ilmu Al-Quran dan ajaran Islam, ada lembaga yang biasa disebut dengan Madin atau Madrasah Diniyah. Nah, secara bahasa madrasah ini diambil dari kata darosa yang berarti belajar. Kata madrasah itu merupakan isi makan dari kata darosa yang berarti tempat belajar atau sekolah. Lalu, kata diniyah itu dari kata din yang berarti agama. Nah, diniyah itu mendapat akhiran ya nisbah yang mempunyai arti hal-hal yang berkaitan dengan agama. Kata midros yang artinya buku-buku untuk dipelajari atau tempat belajar yang berasal dari kata darosa. Nah, jadi secara bahasa itu Madrasah Diniyah adalah tempat belajar yang memberikan pelajaran-pelajaran agama. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diperkuat dengan PP nomor 55 tahun 2007 tentang agama dan pendidikan keagamaan menandai era baru bagi pendidikan agama di Indonesia, mengakui keragaman model pendidikan. Nah, peraturan ini itu mendukung Madrasah Diniyah yang saat ini itu menghadapi krisis identitas. Oleh karena itu, diharapkan Madrasah Diniyah itu tidak hanya meningkat jumlahnya, tapi juga berkontribusi signifikan dalam membentuk individu muslim yang berkualitas. Setelah kita membahas definisi, kita akan membahas peran. Yang pertama yaitu peran pengelolaan sumber daya. Nah, dalam lembaga pendidikan, TPQ administrasinya melibatkan pengelolaan sumber daya,
manusia atau SDM yang meliputi guru, santri, dan staf administrasi. Hal ini itu termasuk dalam pengaturan jadwal pelajaran, pengawasan kedisiplinan, dan pengembangan keterampilan santri. Selain itu, dalam lembaga madrasah diniyah, administrasinya melibatkan pengelolaan SDM yang sama, tetapi juga memperhatikan aspek keagamaan yang lebih mendalam. Hal ini itu termasuk dalam pengembangan keterampilan mengaji, pengajaran agama, dan pengawasan moral. Peran yang kedua yaitu pengelolaan kurikulum. Nah, pengelolaan kurikulum dalam TPQ itu meliputi perencanaan kurikulum yang mencakup materi ajar, metode pengajaran, dan evaluasi hasil belajar, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan kurikulum yang efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca dan memahami Al-Quran. Dan dalam lembaga madrasah diniyah itu, administrasi kurikulumnya lebih fokus pada pengembangan kurikulum yang mendalam dalam bidang agama Islam, termasuk dalam pengajaran fikih, tafsir, dan hadis. Yang ketiga yaitu peran pengelolaan keuangan. Nah, dalam lembaga pendidikan TPQ, administrasi keuangannya adalah melibatkan pengelolaan dana dari berbagai sumber seperti donasi, biaya santri, dan bantuan dari pemerintah. Hal ini itu termasuk dalam pengelolaan anggaran, pembayaran gaji, dan pengadaan fasilitas. Dan dalam lembaga madrasah diniyah, administrasi keuangannya juga melibatkan pengelolaan dana yang sama, tetapi dengan fokus yang lebih besar pada pengembangan infrastruktur dan sumber daya yang mendukung proses belajar mengajar. Peran yang keempat yaitu pengelolaan dokumentasi. Dalam lembaga pendidikan TPQ administrasi, dokumentasinya itu melibatkan pengelolaan berbagai dokumen penting seperti buku absensi, berita acara, dan prestasi santri. Hal ini itu membantu dalam evaluasi dan pengembangan program pendidikan. Dan dalam lembaga madrasah diniyah, administrasinya itu melibatkan pengelolaan dokumen yang sama, tetapi dengan fokus yang lebih besar pada dokumen-dokumen keagamaan seperti kitab-kitab hadis dan tafsir, kitab-kitab kuning. Selanjutnya yaitu pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam lembaga TPQ administrasi di TPQ itu melibatkan pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler seperti seni rebana, membuat kaligrafi, dan qiraah. Nah, tujuannya itu membantu dalam meningkatkan keterampilan dan minat santri. Dan dalam lembaga madrasah diniyah, administrasi juga melibatkan pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler yang lebih fokus pada kegiatan keagamaan seperti pengajian malam, pengajian akhir pekan, dan kegiatan ibadah. Digitalisasi dalam pengelolaan data di TPQ dan Madin itu adalah langkah penting dalam memanfaatkan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi, data dan informasi dapat dikelola dengan lebih mudah dan otomatis, menggantikan sistem manual yang seringkali memakan waktu dan tenaga lebih banyak. Nah, jadi proses ini itu memungkinkan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan akurat, sehingga mempercepat alur kerja di lembaga pendidikan Islam ini. Salah satu keuntungan utama dari digitalisasi adalah peningkatan efisiensi administrasi. Data seperti informasi santri, guru, jadwal, dan kegiatan belajar mengajar itu dapat dikelola secara otomatis melalui sistem berbasis web atau aplikasi. Dalam hal ini memungkinkan pengelolaan yang lebih cepat dan akurat, mengurangi beban kerja manual pada pengurus lembaga. Selain itu, sistem manajemen informasi itu membantu mencatat dan memantau data penting seperti absensi dan hasil evaluasi santri dengan lebih efisien. Nah,
Di sini juga ada manfaat penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan data di TPQ dan madrasah diniyah. Yang pertama yaitu meliputi peningkatan efisiensi administrasi melalui pengelolaan data terintegrasi. Yang kedua yaitu peningkatan aksesibilitas informasi secara online untuk pengurus, guru, dan orang tua. Yang ketiga yaitu pengelolaan data yang lebih akurat dan aman, mengurangi resiko kehilangan data. Yang keempat, peningkatan kualitas pembelajaran dengan penggunaan media digital interaktif. Yang kelima, monitoring dan evaluasi hasil belajar yang lebih efektif. Yang keenam, fleksibilitas dalam pembelajaran termasuk kemampuan belajar jarak jauh. Yang ketujuh, peningkatan motivasi belajar santri melalui pengalaman belajar yang lebih menarik. Yang ke-8 yaitu pengembangan literasi digital bagi santri dan guru. Yang ke-9 peningkatan kualitas pelayanan lembaga pendidikan. Nah, secara keseluruhan digitalisasi itu meningkatkan efisiensi pengelolaan, kualitas pendidikan, dan kesiapan santri dalam menghadapi era digital. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kedua. Materi yang kedua ini membahas tentang pengelolaan database guru berbasis digital. Database guru ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proses penyimpanan, yang kedua yaitu proses pengelolaan. Di mana yang pertama yaitu proses penyimpanan. Proses penyimpanan ini adalah proses dimulai dengan pengumpulan data, terus dari setiap guru melalui form digital atau aplikasi khusus. Nah, setelah data terkumpul, informasi tersebut dimasukkan ke dalam sistem manajemen informasi sekolah atau SIM, atau aplikasi pengelolaan data berbasis cloud yang dirancang untuk institusi pendidikan. Beberapa platform digital populer diantaranya adalah Google Sheets, Microsoft Excel Online, atau sistem yang lebih terintegrasi seperti aplikasi SIM sekolah. Nah, keunggulan dari penyimpanan data guru secara digital adalah aksesibilitas dan keamanannya itu lebih baik dibandingkan metode manual. Nah, datanya itu dapat diakses kapan saja dan dari mana saja oleh pihak yang berwenang, seperti kepala sekolah, administrator, atau pihak terkait lainnya. Selain itu, penyimpanan digital juga meminimalisir risiko kehilangan data yang mungkin terjadi pada sistem manual, seperti hilangnya dokumen fisik. Terus penerapan penyimpanan data guru secara digital di TPQ dan Madin itu juga mendukung proses pelaporan dan evaluasi yang lebih cepat dan akurat. Misalnya, pihak pengelola itu dapat dengan mudah memonitor kinerja guru, terus melihat jadwal mengajar, atau bahkan memberikan laporan perkembangan kepada pihak tersebut, seperti Kementerian Agama atau Kemenak. Kita masuk selanjutnya yaitu poin kedua, pengelolaan data. Nah, yang langkah pertama itu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi itu penting tentang setiap guru. Data yang dikumpulkan biasanya mencakup identitas guru, nama, alamat, nomor telepon, riwayat pendidikan, pengalaman mengajar, kompetensi, serta jadwal mengajar. Nah, data ini bisa diperoleh melalui formulir digital yang diisi oleh guru atau langsung diinput oleh administrator ke dalam sistem manajemen. Selanjutnya, langkah kedua itu data dimasukkan ke dalam sistem manajemen informasi. Setelah data terkumpul, semua informasi tersebut dimasukkan ke dalam sistem manajemen informasi sekolah atau SIM, atau aplikasi berbasis cloud. Nah, aplikasi ini dapat berupa spreadsheet online seperti Google Sheet atau Microsoft Excel Online, atau aplikasi yang lebih kompleks yang dirancang khusus untuk institusi pendidikan.
Nah, penyimpanan berbasis cloud ini memiliki keuntungan utama, yaitu data dapat diakses kapan saja dan dari mana saja pihak berwenang yang memiliki izin, seperti kepala sekolah, administrator, atau pengelola TPQ dan madrasah diniyah. Yang terakhir yaitu pemutakhiran informasi secara berkala. Nah, data guru harus diperbarui jika ada perubahan seperti pergantian jadwal mengajar. Terus dalam sistem digital itu pemutakhiran data ini bisa dilakukan secara langsung dan real time, sehingga semua informasi yang tersimpan selalu relevan dan akurat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenai pengelolaan database santri berbasis digital. Nah, sebelum kita mengetahui mengenai pengelolaan database santri berbasis digital, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih santri itu. Nah, santri TPQ adalah seseorang yang beragama Islam, yang belajar agama Islam khususnya dalam membaca Al-Quran di sebuah lembaga yang biasa dikenal dengan nama TPQ ataupun TPA. Nah, biasanya santri di TPQ itu perkiraan berada di umur sekitar tingkat TK, SD, ataupun MI. Nah, keadaan saat ini jumlah TPQ atau TPA di Indonesia itu sangat banyak. Bahkan yang mendaftar di lembaga ini itu juga semakin banyak. Maka jumlah santri ataupun santriwati itu semakin banyak, yang otomatis memerlukan tenaga mengajar yang cukup dan tata kelola administrasi yang cukup juga agar sistem pembelajaran di TPQ ataupun di TPA ini tetap berjalan dengan lancar. Nah, keadaan saat ini kebanyakan di TPQ ataupun TPA itu masih menggunakan cara manual atau masih menggunakan kertas kartu iuran untuk mengumpulkan data. Jadi masih menggunakan cara manual. Sedangkan dengan cara manual ini itu mempunyai risiko hilang data itu banyak. Seperti risiko penyimpanan data secara manual itu lebih tinggi kesulitan saat pencarian. Terus risiko duplikasi data, lalu kalau rawan kebakaran, dan adanya rayap ataupun yang lain-lain. Maka dari itu, solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah membangun aplikasi database santri yang terpusat untuk penyimpanan data santri dan keluar masuk santri maupun data pembayaran santri ataupun yang lain-lain. Nah, jadi apa sih pengelolaan database santri berbasis digital itu? Pengelolaan database santri berbasis digital adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan data santri di lembaga pendidikan, khususnya di TPQ atau TPA ini, dengan memanfaatkan teknologi komputer. Dengan menggunakan sistem pengelolaan database santri berbasis digital, itu maka informasi mengenai santri itu dapat disimpan secara terstruktur dalam bentuk digital, yang berarti akan lebih aman, efisien, dan mudah diakses dibandingkan dengan metode konvensional atau manual yang biasa digunakan dan berbentuk dokumen fisik. Nah, dalam melakukan pengelolaan database santri secara digital ini, maka dibutuhkan orang yang ahli dalam teknik perkomputeran seperti ini. Nah, jadi administrasi itu biasanya dipegang oleh seseorang yang biasa disebut dengan admin. Nah, admin di sini itu bertugas untuk mengelola data akun santri. Jadi admin ini bisa menambahkan, mengubah, dan menghapus data akun santri agar tetap terupdate dan mudah diakses oleh guru maupun siswa. Nah, ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mendata santri berbasis digital. Nah, salah satunya adalah aplikasi Microsoft Excel berbasis FBA. Menggunakan aplikasi Microsoft Excel berbasis FBA untuk mengembangkan aplikasi data siswa, itu ada beberapa fitur di dalam aplikasi ini yang bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan, yaitu ada 5 fitur. Yang pertama,
tambah data siswa yang dilengkapi dengan foto, lalu yang kedua pencarian tabel untuk siswa, lalu yang ketiga pencarian from siswa, lalu yang keempat dashboard data siswa dan guru, lalu yang kelima itu ada cetak data siswa. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara penggunaan di aplikasi Microsoft Excel berbasis FBA yang bisa diakses aplikasinya di link yang sudah saya terakan di PPT. Berikut tutorialnya atau contoh penggunaannya. Nah, yang pertama-tama buka dulu aplikasi database Santri berbasis digital ini melalui aplikasi Microsoft Excel berbasis SPA dari link yang sudah saya terakan. Lalu untuk username diisi admin dan passwordnya adalah menggunakan password yang sudah terdaftar. Lalu login masuk ke aplikasi Microsoft Excel berbasis FBA ini. Setelah masuk sebagai admin, nah di sini admin bisa menuju ke menu setting terlebih dahulu. Nah, di setting ini admin bisa mengisi identitas dari TPQ. Nah, nama TPQ ataupun status TPQ, NPSN-nya ataupun nama kepala TPQ-nya itu bisa diisi di menu setting. Lalu setelah ke menu setting, untuk mengisi data santri itu bisa ke menu input. Nah, di menu input ini admin bisa mengisi identitas dari santri ataupun santriwati yang mengaji di TPQ tersebut. Nah, di sini admin bisa mengisi nama lengkapnya, nah, tempat tinggalnya, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, status keluarga, dan juga bisa ditambahkan foto dari si santri atau santriwati tersebut. Nah, si admin ini bisa mengisi baik itu santri laki-laki ataupun santri perempuan, itu bisa dipisahkan jumlahnya. Lalu yang kedua, setelah semua data santri ataupun santriwati itu sudah di-input di menu input, nah untuk mencari dan membuktikan bahwa nama santri atau santriwati itu sudah terdata itu bisa dilihat di database di bagian menu database. Nah, di database ini admin bisa mencari langsung aja ke menu cari, itu bisa langsung dituliskan nama dari santri yang ingin dicari datanya. Nah, setelah dicari itu bisa langsung kalau nama santri itu sudah diinput nanti bakalan muncul di database-nya. Seperti itu. Nah, setelah nama santri atau santriwati itu muncul di aplikasi database ini, nah sebagai admin juga bisa memanfaatkan fitur dari cetak. Nah, di cetak ini admin bisa mencetak data atau data santri ataupun santriwati yang sudah ada di aplikasi database santri berbasis digital ini yang menggunakan aplikasi Microsoft Excel berbasis FBA. Nah, untuk melihat data yang sudah terinput itu bisa dilihat di menu home. Nah, di sini sudah tertera ada berapa jumlah santri. Itu jumlah dari santri laki-laki maupun santri perempuan. Lalu jumlah santri laki-laki dan jumlah santri perempuan. Nah, di sini juga ada identitas dari santri juga. Jadi, untuk melihat keseluruhannya bisa di menu data home. Nah, seperti itu tutorial cara penggunaan aplikasi database santri yang menggunakan aplikasi Microsoft Excel berbasis FBA ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu mengenai pengelolaan inventaris madrasah diniyah berbasis digital. Nah, apa sih inventaris itu? Inventaris adalah kegiatan untuk menyusun barang atau mencatat barang atau bahan yang ada secara benar. Jadi di sini lebih kepada mencatat atau mendata dari sarana dan prasarana yang sudah dimiliki oleh madrasah diniyah yang sudah ada. Nah, keadaan saat ini pencatatan sarana dan prasarana itu masih dilakukan secara manual, seperti mencatat, menempatkan, mengelola keluar masuk barang, serta memeriksa kondisi atau stok barang itu masih dilakukan dengan formulir fisik. Nah, proses ini tuh memakan waktu dan tenaga yang besar dan bisa menyebabkan data itu lama, sulit dilacak sehingga harus dibuat ulang. Jadi ada kesulitan di proses melacak barangnya tersebut. Nah, oleh karena itu, tata kelola sarana dan prasarana madrasah diniyah secara manual itu tidak efektif dan tidak efisien dan kurang akurat. Nah, untuk mengatasi masalah ini, solusi yang bisa dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi. Dengan sistem berbasis digital, kegiatan seperti pengadaan, inventaris, pelaporan, dan pertanggungjawaban sarana dan prasarana itu lebih mudah dan lebih praktis. Nah, di sini saya akan berikan salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk pengelolaan inventaris barang atau sarana dan prasarana, yaitu salah satunya adalah menggunakan aplikasi Sarpras Sekolah menggunakan FBA Excel. Nah, berikut tutorial cara penggunaan menggunakan aplikasi Sarpras Sekolah menggunakan FBA Excel. Melalui aplikasi Sarpras menggunakan FBA Excel ini itu ada 5 fitur yang bisa dimanfaatkan oleh admin madrasah, yaitu yang pertama itu bisa dalam aplikasi ini itu bisa menambahkan jumlah guru, jumlah pegawai. Lalu yang kedua itu bisa menambahkan jumlah barang yang masih
layak pakai atau masih baik. Lalu yang kedua bisa menambahkan jumlah barang yang sudah rusak dan yang perlu diperbaiki. Lalu yang ketiga itu bisa menambahkan jumlah barang peminjaman. Kalau ada yang meminjam dari guru ataupun pegawai itu nanti bisa didata. Lalu yang keempat itu kalau yang kelima itu bisa menambahkan jumlah barang yang sudah dikembalikan. Jadi kalau ada yang meminjam, kalau sudah dikembalikan itu bakalan didata juga. Nah, ini semua adalah tugas admin untuk selalu mengupdate informasi terbaru dari aplikasi ini. Nah, tutorialnya yaitu yang pertama, itu bisa menambahkan jumlah pegawai atau jumlah guru. Nah, di sini admin bisa menambahkan data dari siapa saja pegawai atau guru yang berada di madrasah diniyah tersebut. Nah, di sini datanya bisa termasuk dari nama, terus NIP-nya, alamatnya, dan nomor teleponnya. Di situ admin bisa menambahkan. Lalu yang kedua yaitu ada form barang baik, jadi data dari barang yang masih layak pakai. Nah, di sini bisa menambahkan nama barangnya, lalu deskripsinya, jenis barangnya, jumlah satuannya, terus berada di ruangan apa, dan jumlah barang dari barang yang masih layak pakai itu berapa. Jadi di sini tuh bakalan didata di dalam aplikasi ini. Lalu yang kedua yaitu form barang yang rusak. Nah, seperti halnya dari form barang yang baik, yang masih baik sebelumnya, di sini juga bisa mendata barang yang rusak. Nah, apa saja yang bisa diisikan yaitu nama barang apa aja yang rusak, nah jenis barang apa yang rusak, lalu berapa satuan dari barang yang rusak. Jadi berapa jumlah barang yang rusak itu juga didata, lalu berada di ruangan mana yang terdapat barang rusak tersebut, lalu ada jumlah yang rusaknya juga, lalu status dari barang rusak itu lagi diperbaiki atau sudah tidak layak pakai seperti itu, atau butuh beli baru lagi. Nah, setelah mengisi form barang rusak, admin bisa juga mengisi form peminjaman. Nah, di sini juga bisa mengisi siapa saja dari pegawai ataupun guru dari madrasah diniyah yang sedang meminjam fasilitas sarana prasarana dari madrasah tersebut. Nah, di sini itu bisa mengisi data gurunya, yaitu data yang meminjam, lalu apa yang dipinjam, nama barang yang dipinjam, nama peminjamnya siapa, terus tanggal meminjamnya itu kapan, lalu tanggal kembalinya itu kapan. Nah, jumlah yang dipinjam juga harus didata. Lalu yang kelima yaitu ada form pengembalian. Nah, di sini juga admin juga bisa mendata siapa saja yang sudah mengembalikan sarana dan prasarana atau barang yang sudah dipinjam. Nah, di sini admin bisa mengisikan siapa saja nama peminjamnya, lalu nama barang yang dipinjamnya apa, lalu jumlah yang dipinjam itu awalnya berapa, nah lalu jumlah yang kembali itu berapa. Jadi jumlah yang kembali itu harus sama dengan jumlah yang dipinjam. Lalu tanggal kembalinya juga harus didata, lalu status dari barang yang dipinjam itu sudah dikembalikan atau masih dalam tahap proses itu juga harus didata, seperti itu. Nah, untuk melihat data secara keseluruhannya itu bisa dilihat di menu awal. Nah, di menu awal ini bisa dilihat jumlah dari keseluruhannya, yaitu jumlah dari gurunya itu ada berapa yang sudah di-input sebelumnya di aplikasi ini, itu bakalan terdata di menu awal ini, jumlah guru atau pegawainya. Lalu jumlah dari keseluruhan barang yang masih layak pakai, itu barang yang masih baik itu berapa. Lalu jumlah barang yang rusak juga berapa, itu bakalan terlihat di menu awalnya. Lalu ada juga terdeteksi juga di menu awal ini ada jumlah data peminjaman sama jumlah data pengembalian. Nah, di sini tuh bisa dilihat secara langsung dari menu awalnya. Seperti itu. Jadi, seperti itulah tutorial cara menggunakan aplikasi Surplus berbasis FBA Excel ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi ke-3 dan ke-4. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem penilaian dan rapot santri secara digital. Penilaian adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan tertentu. Pada era digital, sistem penilaian Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ itu merupakan solusi inovatif pada era digital ini untuk membantu meringankan beban pengajar yang awalnya harus menulis, kini hanya mengetik secara digital, dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam memonitor serta mengevaluasi perkembangan santri dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian melalui sistem penilaian digital, guru dapat langsung mencatat prestasi santri setelah setiap sesi pembelajaran. Melalui sistem penilaian digital, guru dapat langsung mencatat prestasi santri setelah setiap sesi pembelajaran. Misalnya, setelah sesi hafalan, guru bisa menilai jumlah surah yang telah dihafal, kelancaran dalam melafalkan ayat-ayat, serta ketepatan dalam pengumpulan, serta ketepatan dalam penggunaan tajwid. Semua data ini secara otomatis bisa tersimpan, jadi guru tidak perlu lagi menyimpan catatan
manual, tahu cara menghitung secara manual. Selain itu, dengan adanya fitur penilaian digital ini, guru juga dapat memberikan evaluasi yang mendalam mengenai kekuatan atau kelemahan santri, seperti memperbaiki tajwid atau memperkuat hafalan, yang kemudian bisa digunakan untuk merencanakan strategi pengajaran yang lebih efektif di masa depan. Kemudian, manfaat penilaian secara digital bagi orang tua, itu orang tua bisa memberikan akses yang lebih transparan dan langsung terhadap perkembangan anak mereka. Jadi penilaian secara digital ini dapat memudahkan orang tua melihat hasil penilaian setiap saat melalui aplikasi, termasuk catatan khusus dari guru terkait dengan kemajuan dan tantangan yang dihadapi anak mereka dalam mempelajari Al-Quran. Penilaian secara digital ini bisa melalui aplikasi atau bisa juga melalui website atau Google Form tertentu dalam penilaian, sehingga orang tua dapat mengakses setiap saat kemajuan atau penilaian anak-anaknya dalam mempelajari Al-Quran. Next, selanjutnya adalah sistem absensi digital. Dalam absensi digital terdapat unsur teknologi yang dapat digunakan dalam sistem absensi digital, antara lain pengenalan wujud dan sidik jari. Kita tarik dulu absensi digital. Dalam absensi digital itu bisa memudahkan guru atau murid dalam mengakses absensi yang semula hanya manual. Melalui absensi digital ini bisa meringankan murid atau guru dalam mengatasi absensi digital. Penggunaan absensi digital itu juga menjadi solusi yang sangat efektif dalam meningkatkan manajemen dan keteraturan kegiatan belajar mengajar di TPQ tertentu. Alasannya ialah efisiensi dan otomatisasi proses kehadiran, terus meminimalisir manipulasi data kehadiran. Jadi para murid atau guru susah untuk manipulasi absensi, karena absensi secara digital ini melalui pengenalan wajah dan sidik jari, dan itu sesuai dari diri masing-masing, tidak bisa dimanipulasi. Kemudian transparansi dan aksesibilitas bagi orang tua. Jadi orang tua juga bisa tahu setiap saat anak-anaknya masuk atau tidak, dilihat dari absensi digital yang bisa diakses kapanpun. Dan meningkatkan disiplin dan kepatuhan, karena absen ini nilainya adalah kehadiran. Melalui absensi digital, murid-murid atau siswa atau santri dapat meningkatkan disiplin dan kepatuhan, karena mereka harus datang tepat waktu, harus benar-benar absen, karena absennya melalui pengenalan wajah dan sidik jari. Dan dalam absen digital ini juga bisa menjadi contoh penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Santri akan terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam proses pendidikan, yang juga dapat menimbulkan literasi digital mereka. Jadi manfaat absensi digital ini juga mengenalkan pada santri-santri tentang era digital ini cukup sangat efektif dalam membantu kita di kehidupan sehari-hari. Oke. Mungkin hanya itu untuk penilaian digital dan absensi digital. Terima kasih.